Saya Aida Humaida dari jurusan Bimbingan dan Konseling Islam UIN SHMA Banten akan menjelaskan tentang materi psikoanalisis klasik Sigmund Freud. Penemu psikoanalisis klasik yaitu Sigmund Freud yang lahir pada tanggal 6 Mei 1856 di Wina, Austria, dan merupakan putra dari pasangan Amalia dan Jacob Freud. Dan beliau meninggal pada usia 83 tahun di London pada tanggal 23 September 1939. Psikoanalisis klasik merupakan suatu metode penyembuhan yang bersifat psikologis dengan cara-cara fisik. Dengan metode ini, Freud bermaksud mengembalikan struktur kepribadian dengan cara memunculkan kesadaran yang tidak ia sadari sebelumnya. Adapun proses terapi ini berfokus pada pendalaman pengalaman yang dialami klien saat masih kanak-kanak. Secara garis besar, teori ini menyatakan bahwa ketidaksadaran pada individu memiliki peran yang utama dalam diri seseorang. Dengan landasan teori ini, Freud melakukan pengobatan bagi mereka yang menderita gangguan psikis. Awalnya, Freud menggambarkan kepribadian manusia ibarat gunung es dengan bagian di atas permukaan laut sebagai wilayah kesadaran atau conscious dan bagian yang berada di bawah permukaan laut sebagai wilayah ketidaksadaran atau unconscious. Di antara kedua wilayah itu terdapat wilayah prakesadaran atau preconscious. Model tersebut kemudian diubah menjadi model struktural. Freud menggambarkan struktur kepribadian sebagai relasi dinamis antara unsur-unsurnya. Pada struktur itu, kepribadian manusia terdiri dari 3 unsur, yaitu id, ego, dan superego. Yang pertama yaitu id. Id adalah aspek kepribadian yang mendorong pemenuhan biologis guna kepuasan bagi dirinya sendiri. Karakter khas pada aspek ini adalah tidak adanya pertimbangan logis dan etika sebagai prinsip pengambilan keputusan. Yang kedua yaitu ego. Ego adalah aspek kepribadian yang terjadi akibat pengaruh yang ia dapatkan dari apa yang terjadi di dunia atau di lingkungannya. Yang ketiga yaitu superego. Superego adalah aspek kepribadian yang lekat kaitannya dengan moral atau nilai kehidupan. Ranah superego berisi tentang batasan untuk membedakan mana yang baik dan mana yang buruk. Selanjutnya, ada 5 tahap atau 5 teknik dalam psikoanalisis klasik. Yang pertama yaitu asosiasi bebas, merupakan mengupayakan klien untuk menjernihkan atau mengikis alam pikirannya dari alam pengalaman dan pemikiran sehari-hari, sehingga klien mudah mengungkapkan pengalaman masa lalunya. Yang kedua yaitu analisis mimpi, di mana klien diminta untuk mengungkapkan tentang berbagai kejadian dalam mimpinya dan konselor berusaha untuk menganalisisnya. Yang ketiga yaitu interpretasi. Interpretasi mengungkapkan apa yang terkandung di balik apa yang dikatakan klien, baik dalam asosiasi bebas, mimpi, resistensi, dan transferensi klien. Yang keempat, analisis resistensi, yaitu ditujukan untuk menyadarkan klien terhadap alasan-alasan terjadinya penolakan. Konselor meminta perhatian klien untuk menafsirkan resistensi. Yang kelima, transferensi, yaitu mengalihkan, bisa berupa perasaan dan harapan masa lalu. Dalam hal ini, klien diupayakan untuk menghidupkan kembali pengalaman dan konflik masa lalu yang terkait. Tujuan terapi psikoanalisis klasik yaitu untuk membentuk kembali struktur karakter individu dengan cara merekonstruksi, membahas, menganalisa, dan menafsirkan kembali pengalaman-pengalaman masa lampau yang terjadi di masa kanak-kanak. Selanjutnya yaitu psikoanalisis klasik ini memiliki kelebihan dan kurangan. Kelebihan dari psikoanalisis klasik ini yaitu kehidupan mental individu menjadi bisa dipahami dan dapat memahami lebih dalam mengenai sifat manusia untuk meredakan penderitaan manusia. Kekurangan dari teori ini yaitu teknik dan penekanan yang dilakukan terkadang terlalu merendahkan martabat manusia. Terima kasih.